Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali berjumpa dalam kasih Kristus. Saya percaya bahwa pada hari ini, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak akan mengurangi hadirat Tuhan untuk bagi kita semua, untuk kita boleh datang beribadah bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Untuk itu pada hari ini, pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita terus memuji Tuhan, untuk kita menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur buat hari ini, hari yang baru, hari yang berbahagia kami boleh datang kepadamu untuk memuji menyembahmu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami Tuhan. Dan biarlah pujian pengagungan kami disampai di hadapan hadiratmu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Amin. bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan semua ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
menebus setiap dosa kami. Darah-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Biarlah kasih-Mu terus mengalir bagi kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku mencari
Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu Haleluya, haleluya. Shalom saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bulan baru. Dan hari ini kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Di akhir khotbah pastikan saudara sudah punya roti dan anggur untuk kita menikmati tubuh dan darahnya. Dan kita sudah mendengarkan puji-pujian yang luar biasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Saya percaya semua kita sudah dikuatkan lewat puji-pujian. Dan mari kita berdoa untuk memberitakan firman Tuhan, biar semua kita akan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau yang punya firman, di mana ada kebenaran di sana akan tumbuh damai sejahtera, dan kebenaran itu yang membuat kami berkemenangan di dalam segala hal. Kebenaran itu juga memberikan kami hikmat untuk membuat keputusan yang benar, dan kebenaran itu juga yang menyembuhkan kami. Sementara kami dengar firman Tuhan, yang orang lemah kuat, orang susah terhibur, orang sakit sembuh, orang-orang yang berbeban berat akan dibebaskan Tuhan, dan orang-orang terikat akan dimerdekakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-20, dan nanti kita akan pergi ke Injil Lukas pasal 15 untuk menjelaskan ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, maka Allah damai sejahtera yang oleh darat perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhanlah yang memperlengkapi kita. Tuhanlah yang mengerjakan, yang melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Ini sementara terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita akan lihat kisah yang menarik di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Kita akan belajar hanya 3 ayat. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. 4 ayat. Ya. Ini cerita tentang domba yang hilang. Dan saudara-saudara, Tuhan berkumpul dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai, lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut karena pergaulan Tuhan dengan mereka. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan yang luar biasa ini. Mulai ayat 4 dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya telah tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membuat sorga bersukacita. Nah, bagaimana caranya? Dan kita belajar dari kisah ini apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika saya belajar 4 ayat ini, lebih banyak yang dikerjakan oleh Tuhan daripada yang dikerjakan oleh domba yang hilang ini. Dikatakan di sini bahwa lebih baik, ayatnya yang ke-7, lebih baik, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya pelajari, saya baca ulang-ulang di mana cerita domba ini bertobat, di mana ada kisah atau ada perbuatan domba ini yang menunjukkan pertobatannya. Saya tidak menemukan. Cerita yang ada hanya gembala ini pergi mencari. Ayatnya yang ke-5, ia menemukan. Kemudian ia mengangkat domba itu dan meletakkan di atas bahunya. Lalu dia pulang ke rumah beserta dengan domba itu, memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga untuk bersukacita sebab domba yang hilang itu telah ditemukan. Jadi saudara, ternyata pertobatan menurut kerajaan sorga, pertobatan menurut pandangan Tuhan adalah ketika kita bersedia untuk ditemukan oleh Tuhan, ketika kita bersedia untuk dirangkul oleh Tuhan, ketika kita bersedia untuk ditaruh Tuhan di atas pundaknya, ketika kita bersedia untuk dibawa pulang Tuhan ke rumah untuk melakukan pesta. Itulah pertobatan yang sejati. Ketika engkau bersedia untuk menerima lawatannya, jamahannya, itulah sukacita di sorga. Saudara tahu,
Apa yang membuat Maria dan Marta berbeda? Marta sibuk untuk membuat makanan, membuat minuman buat Yesus, karena Yesus telah melakukan pelayanan sehari-harian, pasti capek dan dia ingin berbuat sesuatu buat Tuhan. Sementara Maria duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Marta, karena Marta berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa engkau tidak suruh saudaraku untuk bantu saya?" "Marta, Marta, engkau mengkhawatirkan banyak hal, tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik." Ternyata bagian yang terbaik menurut sorga adalah ketika kita bisa menerima petunjuk dari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, menerima arahannya, duduk di kakinya, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Itu bagian yang terbaik. Dan ternyata pertobatan itulah bukan perbuatan kita, tapi kita bersedia menerima perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah baca tadi dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-20 dan 21. Semua perbuatan Tuhan, semua adalah kehendak Tuhan yang dikerjakan di dalam kita. Dan kita lihat di sini, ketika kita bisa menerima semua kebaikan Tuhan, itulah pertobatan yang sesungguhnya, dan itu yang membuat sorga bersukacita. Sebentar nanti kita akan menerima tubuh dan darahnya. Ketika saudara bisa menerima karya Tuhan yang luar biasa ini, itu membuat sorga bersukacita. Ketika saudara menerima semua kebaikan dan apa yang Tuhan sudah sediakan, itu sukacita di sorga. Dan mari saudara-saudara, hari-hari kita warnai dengan menerima semua berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Dan Alkitab tulis dalam ayat yang ke-7, sukacita terjadi di sorga. Saya percaya akan ada langit yang terbuka di atas kepala kita. Saya percaya akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang tercurah dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita menerima tubuh dan darahnya dengan percaya, dengan penghormatan dan dengan menghargai perbuatan Tuhan yang luar biasa, semua berkat akan dicurahkan dalam hidup kita. Buka hati saudara untuk menerima uluran tangannya. Buka hati saudara, kesediaan saudara untuk membiarkan dia mengangkat saudara. Dia taruh di tempat yang terhormat. Jangan merontak, jangan pilih jalanmu sendiri. Biarkan Tuhan mengerjakan yang terbaik buat saudara. Dan saya percaya ketika dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itulah pemberian terbaik yang pernah diberikan sorga kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, sedangkan anaknya satu-satunya tidak dia sayang untuk memberikannya kepada kita, apatah lagi permintaan-permintaan kita yang nilainya tidak setinggi dengan Yesus Kristus, pasti dia akan menjawabnya. Saya berkata buat saudara, semua kebutuhan saudara sudah dicukupkan oleh Tuhan. Saya berkata buat saudara, semua pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan oleh Tuhan. Dia mengerjakan buat kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Sepanjang minggu ini, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kita akan pergi ke 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Untuk kita siap-siap dalam perjamuan kudus hari ini, kita akan menerima berkat yang luar biasa. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-23 mulai dikatakan begini. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dikatakan di sini bahwa pada malam waktu Tuhan diserahkan, pada malam waktu ia diserahkan. Sebetulnya dalam bahasa Inggris dikatakan betrayed, pada malam waktu ia dihianati. Ya, pada malam sebelum ia dihianati, ada perjamuan yang Tuhan lakukan. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ini datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa mengambil roti dan mengucap syukur. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-24, ia mengucap syukur atasnya. Saya berdoa dan bertanya, Tuhan, kok engkau mau disalibkan? Engkau mau mati, dan memang untuk itu dia datang. Kok kenapa di sini dikatakan ia mengucap syukur? Kenapa engkau bisa mengucap syukur padahal engkau mau mati? Harusnya orang sedih. Saya menemukan jawaban yang indah sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan lembut Tuhan berkata bahwa kenapa aku mengucap syukur? Karena umat-umat yang berdosa akan
disucikan. Karena orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Karena orang-orang yang terikat akan dibebaskan. Tuhan mengucap syukur karena sebentar lagi Dia akan bawa pulang orang-orang yang terhilang ini seperti gembala yang menemukan domba yang terhilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat pada malam ketika orang Israel makan Paskah, Tuhan berkata, pinggang berikat, di tangan ada tongkat dan kaki ada kasut. Artinya apa? Persiapan pembebasan. Sesudah mereka makan Paskah, mereka dibebaskan, bukan budak lagi, tapi mereka putra-putranya Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan bersuka cita karena hari ini hari pembebasan bagi kita semua. Hari kita dimerdekakan, hari kita lepas dari setiap kutuk. Tidak ada kutuk yang mengikat kita lagi. Kita jadi orang merdeka. Jadi setiap kali kita makan perjamuan, kita ingat akan Tuhan. Tuhan yang mengerjakan bagi kita kemerdekaan, kebebasan, kesembuhan, dan sebagainya. Ayat yang selanjutnya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, apa itu perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru adalah perjanjian di mana Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Di dalam perjanjian yang lama, hukum Taurat berkata, kamu harus. Tapi dalam perjanjian yang baru, aku akan. Tuhan yang mengerjakannya bagi kita dan dimeteraikan dengan darahnya. Saya berdoa dan saya percaya dalam minggu ini banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Izinkan Dia merangkul saudara, izinkan Dia memeluk saudara, izinkan Dia mengangkat saudara. Dan saya berdoa supaya lewat perjamuan kudus hari ini, saudara akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, darah ini darah yang tidak berdosa, darah yang tidak bernoda, darah yang suci. Di abad 20 ini, orang-orang ahli-ahli medis menemukan bahwa bayi yang ada dalam kandungan ibu itu hanya menerima makanan dan oksigen dari ibunya, sementara darah itu datang dari sang ayah. Saudara, Yesus kalau menerima darah dari Maria, berarti darahnya tidak suci. Tapi kita bersyukur darah yang ada pada Yesus adalah darah yang murni, darah yang suci, yang sanggup menyembuhkan kita. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Maksudnya apa, saudara? Ibrani pasalnya yang ke-9 berkata bahwa kalau ada seseorang buat wasiat, maka wasiat itu berlaku ketika si pembuat wasiat itu sudah mati. Makanya saudara-saudara, untuk mendapatkan wasiat atau warisan biasa disertai dengan surat kematian. Setiap kali kita makan tubuh dan darahnya, kita menyatakan warisan kita siap dicairkan. Karena kita menyatakan kematian Tuhan. Haleluya. Apa yang saudara perlu hari ini, saudara, itu warisan saudara, dan saudara siap untuk menerimanya. Kesembuhan, kekuatan, kemenangan, kelimpahan, sukacita, perlindungan, itu warisan yang siap saudara terima. Mari siapkan hati untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya. Saya berdoa semua kita akan menerima berkat Tuhan. Dan saya tahu lewat tubuh dan darahnya kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Mari pegang roti dan ucapkan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, saya percaya tubuh-Mu telah dipecahkan bagi saya, supaya saya beroleh kemenangan. Tubuh saya sehat, oleh bilur-bilur-Mu saya disembuhkan. Saya terima tubuh-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Mari pegang cawan dan kita berdoa bersama-sama. Ucapkan sesudah saya, Tuhan Yesus, saya percaya darah-Mu telah tercurah bagi saya.
Darah-Mu menyucikan saya. Darah-Mu memberikan perlindungan bagi saya. Dan hari ini setiap penyakit di dalam tubuh saya sudah disembuhkan. Saya terima warisan sebagai anak raja. Dan saya percaya waktu saya meminumnya, langit di atas kepala saya terbuka. Dan berkat-berkat dicurahkan. Mari kita minum dengan percaya sambil terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur buat semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita terima adalah perbuatan Tuhan. Dan Tuhan cuma minta kita untuk membuka hati menerima semua yang sudah Dia siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Siapapun kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami percaya perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Dan berkat-berkat terbaik dari surga sementara mendatangi hidup kami. Dan kami tahu hari ini ada sukacita yang besar di surga. Karena kami menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati lewat ibadah ini. Dan saya bersyukur karena Tuhan pelihara kita dengan cara yang luar biasa. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah yang luar biasa dengan pesan-pesan Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semua. Saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, di layar ini ada tertera nomor rekening untuk gereja dan untuk panitia pembangunan. Saudara bisa mentransfernya dan jangan lupa saudara bisa kirim bukti transfer untuk kami doakan. Saya percaya berkat-berkat yang terbaik dari surga sementara tercurah. Dan sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, saya akan berdoa untuk taburan saudara sekaligus akan berdoa berkat. Saudara buka hati, saudara terima berkat Tuhan, dan biar shalom dari Tuhan sepanjang minggu ini akan mewarnai hidup kita. Sekali lagi, terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Dan sekali lagi, Tuhan memberkati setiap taburan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur, tidak akan berkekurangan rumah kami. Tak akan henti-hentinya penuaian terjadi. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang menabur karena pewahyuan yang Tuhan berikan, karena kebaikan yang Tuhan nyatakan. Korban syukur, ucapan syukur karena naik pangkat, karena dapat berkat, karena dijawab oleh Tuhan, karena disembuhkan oleh Tuhan. Juga persembahan persepuluhan, juga yang menabur untuk pembangunan. Tuhan memberkati. Tidak ada satupun yang kami lakukan yang sia-sia dalam kerajaan surga. Dan kami tahu Tuhan sudah memberkati setiap benih yang kami tabur. Rumah kami akan dipenuhi dengan sukacita dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Di akhir ibadah ini kami akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberikan perlindungan yang spesial dalam hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Pikiranmu terang, hatimu tenang, tubuhmu sehat. Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan berikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dimanapun engkau pergi, Tuhan berserta dengan engkau. Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.